kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Berjumpa dengan saya kembali di pagi baru ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam ibadah pagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Biarlah hati dan mulut kami terus memanjatkan rasa syukur kepada-Mu, karena kami akui dan imani bahwa perjalanan hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Roma 9 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Siapakah engkau, hai manusia, maka engkau menyembah entah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Saudara, pada nats ini Rasul Paulus menyatakan kemutlakan Allah dalam atas ciptaannya. Kuasa atas ciptaannya itu ditunjukkan oleh Rasul Paulus pada nats yang kita baca ini, mengingatkan kita apa dasar kita berbantah kepada Tuhan. Apa alasan kita menantang Tuhan ketika kita tidak menerima sesuai dengan keinginan kita? Maka dikatakan tadi, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal sama-sama suatu bejana? Artinya
Tidak ada hak bagi kita sebagai ciptaan untuk mengatur Tuhan yang menciptakan kita. Maunya beginilah Tuhan, maunya begitulah Tuhan. Tapi semua perjalanan kehidupan kita ada di bawah kendalinya. Dan tidak bisa kita minta juga kepada Tuhan supaya kita lebih dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih kaya dari orang lain. Tidak ada. Tapi walaupun itu terjadi, ada kaya miskin, ada menengah, itu adalah di bawah pengaturan Tuhan. Dan itu semua adalah titipan Tuhan. Dititipkan kepintaran kepada kita, dititipkan keluarga, istri, suami, anak. Dititipkan harta kepada kita. Dengan tujuan bahwa semuanya itu mutlak harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Maka dia berhak atas, dia berkuasa atas ciptaannya. Tuhan berkuasa atas hak milik kita yang kita miliki. Karena itu adalah titipan Tuhan. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Diberikan penyakit, diberikan berkat, diberikan duka cita, diberikan kematian. Itu ada di bawah kuasa Tuhan. Mampukah kita berkata kepada Tuhan, berbantah kepadanya, mengapa engkau jadikan aku begini? Mengapa ada duka ini? Mengapa ada amarah ini? Saudara-saudara, mari belajar meyakini dan terus belajar bahwa apa yang kita miliki semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan, milik Tuhan. Mengapa demikian? Supaya tidak ada peluang bagi kita untuk menyombongkan diri. Kalau yang kita miliki ini semua adalah milik Tuhan, di mana dasar kita untuk menyombongkan diri? Di mana dasar kita untuk membuat diri kita lebih tinggi dari orang lain? Kalau semuanya itu kita akui adalah milik Tuhan. Kalau itu kita akui adalah milik Tuhan, berkuasa atas miliknya sendiri, ciptanya sendiri, kita harus akui bahwa kita sesungguhnya tidak punya apa-apa. Sadarilah itu. Sekali lagi, sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Saudara-saudara, mari berikan kepada Tuhan menjadi haknya. Apa itu? Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang mengatur dan menentukan kehidupan kita. Dan kita tidak boleh mengatur Tuhan, tidak boleh berbantah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Mari kita sadari bahwa kita tidak punya apa-apa, semua milik Tuhan. Mari bergantung kepadanya, bukan kepada manusia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain
puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu dengan firman yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini, bahwa Engkaulah yang berkuasa atas ciptaanmu, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, Engkaulah yang berkuasa atas titipanmu di dalam kehidupan kami, nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, harta, semua Tuhan titipkan bagi kami. Dan firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkau yang berkuasa atas semuanya itu. Dan kami sadari bahwa sesungguhnya kami tidak punya apa-apa, karena semuanya adalah milik Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk kehidupan gereja-Mu GMI Jakarta Pusat dan seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Berkatilah mereka ya Bapa di surga, yang memulai hari pada hari ini sampai pada senja malam hari nanti. Tuhanlah memberkati seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan izin membangun gereja, termasuk gereja-Mu yang ada di Biji Sesawi. Tuhanlah yang memberkati pengurus gereja. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang berjuang menghadapi situasi ini. Engkau yang ada di pihak mereka. Kami doakan untuk daerah-daerah di Indonesia yang sulit disentuh oleh Injil keselamatan itu. Berkatilah para misionaris, para evangelis hamba Tuhan yang pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil untuk memberitakan Injil. Sertailah mereka, penuhi mereka dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami, jauhkan dari ancaman yang berbahaya. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, supaya dapat menciptakan damai sejahtera di bangsa masing-masing. Kami berdoa untuk bumi kami, tanah. Berkatilah tanah ini supaya dapat tetap memberikan hasilnya. Berkati cuaca-cuaca supaya dapat kami nikmati dan memberikan kesehatan bagi kami. Kami doakan untuk persiapan yang tadi buat untuk HUT gereja-Mu dan juga Natal, Tahun Baru. Engkau yang berkati seluruh panitia, seluruh jemaat-Mu, supaya sama-sama berperan aktif untuk mewujud nyatakan ucapan syukur kami ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Berkatilah umat-Mu sekalian. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.